ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke dalam api yang membara, yang menyala-nyala, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada saat itu? Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yakin dan percaya bahwa Allah akan menolong. Karena itu Nabi Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku, dan Allah adalah sebaik-baik dan yang selamat. Maka apa yang terjadi? Allah pun berkata kepada api, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Ibrahim. Hadirin, inilah wujud dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan. Ketika Auf bin Malik datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengaku, ya Rasulullah, anakku si Malik ikut perang bersamamu, dan kini semua pasukan telah kembali pulang ke rumahnya masing-masing, tapi anakku si Malik belum juga pulang. Ia ditawan oleh orang-orang kafir. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Auf bin Malik, pulanglah, berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ucapkan sebanyak-banyaknya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Auf bin Malik pun pulang, dan sesampai di rumah ia mengajak istrinya untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak-banyaknya. Lalu apa yang terjadi? Malam itu juga rumah Auf bin Malik diketuk oleh seseorang, dan ketika dibuka oleh Auf bin Malik, ternyata yang ada di depan pintu adalah anaknya Malik bin Auf dengan membawa ghanimah perang yang sangat banyak. Hadirin, inilah wujud dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupi kebutuhan. Ketika Khatib Al-Aswad, seorang ulama yang terkenal, mengumpulkan keluarganya dan berkata kepada keluarganya bahwa ia ingin berangkat haji, keluarganya mencegah Khatib bin Aswad. Istrinya berkata, kalau kami berangkat haji, terus siapa yang mengurus kami? Siapa yang mencarikan makan kami? Tiba-tiba anak putrinya yang berumur 10 tahun berkata, biarkanlah bapak pergi untuk melakukan haji, karena selama ini yang memberikan rezeki kepada kita adalah bukan bapak kita, tapi yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ucapan ini diucapkan oleh anak Khatib bin Aswad yang baru berusia 10 tahun. Ketika Khatib bin Aswad kemudian berangkat haji, dan keluarganya kemudian kehabisan makanan sehingga mengalami kelaparan karena tidak ada yang dimakan, maka keluarganya pun memarahi kepada anak Khatib yang kecil yang berumur 10 tahun. Maka si anak ini kemudian menyendiri dalam kamarnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jangan kau permalukan aku, ya Allah, jangan engkau kecewakan kepercayaanku kepadamu. Lalu apa yang terjadi? Di depan rumah Khatib Al-Aswad lewatlah seorang khalifah, Abu Ja'far bin Mansur, yang saat itu dalam keadaan haus yang luar biasa sehingga membutuhkan minuman, dan tidak ada rumah yang paling dekat kecuali rumahnya Khatib Al-Aswad. Maka Abu Ja'far bin Auf pun mengetuk pintu rumah Khatib
Al-Aswad, meminta segelas air untuk minum. Setelah mendapatkan minuman, Abu Ja'far bin Mansur kemudian berkata, ini rumah siapa? Dijawab, ini adalah rumah Khatib Al-Aswad. Apakah Khatib Al-Aswad yang ulama besar itu? Benar, ini rumah Khatib Al-Aswad yang ulama. Lalu di mana sekarang Khatib Al-Aswad? Dijawab, Khatib Al-Aswad sedang pergi melakukan haji. Apa yang dikatakan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Aswad? Kalau begitu, selama ulama ini pergi, maka keluarganya menjadi urusan. Saat itu pula Abu Ja'far bin Mansur kemudian mengeluarkan satu kantong yang berisi beberapa keping emas untuk diberikan kepada keluarga Khatib Al-Aswad. Tidak itu saja, Abu Ja'far bin Mansur lalu memandang prajuritnya, kemudian berkata, jika kalian semua mencintai aku, maka lakukan seperti yang aku lakukan. Maka seluruh prajurit dari Khatib Al-Aswad memberikan hartanya kepada keluarga Khatib Al-Aswad. Inilah wujud dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentu tawakal tidak hanya berdiam diri lalu berharap mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabaikan sebab-sebab, meninggalkan usaha-usaha. Bukan itu tawakal yang sesungguhnya. Tawakal yang sesungguhnya adalah tubuhnya melakukan sebab-sebab, melakukan usaha-usaha, dan hatinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang datang ke masjid dengan menaiki unta, lalu unta itu dilepaskan begitu saja di depan masjid tanpa diikat. Rasulullah SAW kemudian bertanya, mengapa untamu tidak kau ikat? Orang ini menjawab kepada Rasulullah, tawakkaltu 'ala Allah. Saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaga unta. Apa kata Rasulullah SAW? Akilha wa tawakkal. Ikatlah untamu dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatlah untamu. Ini adalah perintah untuk melakukan sebab, perintah untuk melakukan usaha-usaha. Setelah itu dilakukan, baru hatinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yurzaqut tayru taddu bimason wa taruhu bitawakal." Jika kamu benar-benar berserah diri kepada Allah dengan sebenarnya, maka pasti Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung yang terbang di waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang di waktu sore sudah dalam keadaan kenyang. Artinya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jika kita bertawakal maka tawakallah seperti burung. Burung tidak hanya menunggu diam di sarangnya saja, tapi dia berangkat terbang di waktu pagi dalam keadaan lapar. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi burung itu pulang sudah dalam keadaan kenyang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita agar senantiasa bisa bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dicukupi kebutuhan-kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.